Akar tanah ini sebenarnya ini satu keinginan saya pribadi gitu untuk membangun sebuah melestarikan sebuah legacy dari Margo Suko dulu. Nah, Margo Suko ini kan asalnya dari kakek, dari bapak ini kan dari Dampit. Jadi akar tanahnya artinya akar dan tanah saya, atau akar dan tanah kita ini dari Dampit mulai tahun 1922. Jadi namanya sebenarnya akar tanah Dampit 1922 gitu. Betul-betul memang dari awalnya ya dari Dampit itu. Terus kemudian tanah kita, tanah yang dimana tanah ini yang memberikan satu kenikmatan buat kita semua ini, atau satu manfaat yang kita dapatkan tanahnya dari Dampit tadi. Jadi itu sebenarnya dasar dari nama akar tanah itu sebenarnya begitu, Mas. Kalau itu kita bicara akar tanah gitu. Jadi kalau misalnya yang kedepannya lagi keinginan kita adalah bahwa kita tetap bisa tidak lupa dengan satu sejarah panjang Margo Suko ya, yang berasal dari Dampit. Kalau kedepannya begitulah, kira-kira begitu. Maknanya 100 tahun itu sangat berarti sekali buat saya. Jadi 100 tahun di dunia kopi. Ini sebenarnya apa sih? Kok bisa sampai 100 tahun kakek saya ini di sana. Nah, saya untuk sejarah yang sampai detailnya kenapa Eyang ini kok memilih kopi itu juga saya sedang mencari, dan saya lihat memang dari satu teman referensi bahwa oh ya, kopi itu sudah mulai dari tahun 18 sekian atau 18 sekian ya. Nah, di situ saya lihat bahwa memang awal ini kopi ini menjadi satu komoditi andalan untuk Belanda, terutama waktu itu VOC ya, menjadi satu komoditi andalan. Jadi selain dari negara-negara penghasil kopi dulu dari mungkin Afrika, kemudian Indonesia ini menjadi negara penghasil kopi ya, dengan makanya ada kalau di Amerika kita dengar dengan Cup of Java. Jadi di situ saya melihat wah, berarti kakek ini orang yang cukup visioner gitu. Jadi melihat kenapa kok kopi ini menjadi, dan itu kan menjadi tahun 1922. Artinya 1922 ini kan beliau ini adalah merupakan satu perintis dan pelaku sejarah dari kopi Indonesia, salah satu lah dari sekian banyak orang yang mungkin melakukan. Dan saya melihat kemudian melompat lagi kepada generasi kedua, terutama Bapak waktu itu juga Bapak di dunia kopi, tetapi di organisasi kopinya gitu. Jadi saya melihat ini bahwa 100 tahun ini merupakan satu waktu yang cukup panjang, dan saya merasa bahwa value itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga, dan saya merupakan satu orang yang beruntung yang menjadi satu bagian dari 100 tahun bidang kopi, terutama di perkebunan ya, di hulunya. Jadi Bapak dulu mulai dari Margo Suko, terus kemudian berkembang menjadi beberapa perkebunan kopi, dan kami pada waktu itu yang saya tahu salah satu perkebunan besar swasta yang bisa menghasilkan kopi fine robusta, mungkin sekarang orang anak-anak bilang sekarang fine robusta. Dan itu saya menyesal sekali kenapa kok saya pada waktu tidak tidak concern sekali, dan itu mungkin salah satu juga bentuk penyesalan lah, Mas, bahwa saya melihat oh ya, bahwa ini sejarah yang 100 tahun ini panjang sekali, itu sangat berarti sekali buat saya, terutama saat ini. Buat saya merasakan bahwa ya sudah seharusnya bahwa saya melestarikan apa yang sudah dirintis oleh kakek saya. Jadi ini sangat meaningful sekali buat saya 100 tahun
perjalanan kopi ini.